Selamat malam saudara, senang sekali saya Herdina Suherdi kembali menjumpai Anda dalam Kabinet Kerja Menjawab program Dialog Interaktif Kerjasama TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Malam hari ini tema kami adalah potensi Indian Ocean Rim Association atau IORA dalam mendukung peran Indonesia menjadi poros maritim dunia. Lalu sejauh mana kira-kira forum kerjasama IORA ini bisa berperan dalam mendukung upaya Indonesia menjadi poros maritim dunia, sekaligus juga mendorong percepatan investasi dan menggerakkan perekonomian di tanah air. Untuk itu malam hari ini sudah hadir di Studio 6 TVRI Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Dr. Adriana Elizabeth, dan juga Guru Besar Emeritus Universitas Indonesia, Profesor Dr. Doro Jatun Kunchoroyakti. Selamat malam Bu Adriana dan juga Prof. Doro Jatun. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Mungkin tidak banyak yang tahu, mungkin saya ke Prof. Doro Jatun dulu. Mungkin di tanah air publik tidak terlalu banyak yang tahu, Prof, mengenai keberadaan IORA ini dibandingkan dengan keberadaan forum kerjasama seperti ASEAN atau KAA. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, apa sebetulnya IORA? Sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah perkembangan kerjasama internasional kita, oleh karena tepat ketika IORA ini didirikan pada tahun 97, langsung kita semua demam karena krisis Asia itu. Ya. Jadi tidak heran krisis moneter ketika itu ya, dikenal itu menjadi krisis multidimensi bahkan di Indonesia yang mengakibatkan Presiden Soeharto waktu itu lengser dan sebagainya. Dan kita menghadapi waktu itu suatu gejolak ya, yang melebar meluas ke politik, ke keamanan dan sebagainya. Jadi tidak heran dari semenjak tahun 97 itu kan kita baru melihat perekonomian di ASEAN itu jalan dengan baik sebetulnya di sekitar tahun 2001-2002. Ya. Nah, tapi yang paling lama adalah tentunya keinginan kita untuk bekerja di APEC. Selain juga memperdalam kerjasama kita di ASEAN. Memang prioritas kita itu terkait dengan situasi ekonomi, yaitu penyebab dari persoalan juga di ASEAN. Waktu itu krisis Thailand. Dan kalaupun kita mencoba untuk membangkitkan lagi ekonomi kita, mau tidak mau kita harus melihat ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea selain Amerika Serikat. Jadi sayang organisasi yang didirikan dari tahun 97 ini dengan sendirinya tersingkirkan gitu ya, oleh isu yang lebih besar yaitu krisis multidimensi. Padahal IORA ini beranggotakan 20 negara ya Prof? Betul, betul. Dan mempunyai beberapa prioritas. Betul. Mungkin bisa digambarkan prioritas apa saja dan kemudian apa yang membedakan kita mulai dengan forum kerjasama lain. Ya. Banyak juga yang tidak tahu bahwa markas besar dari IORA ini, Indian Ocean Rim Association, itu justru di Mauritius. Nah, tapi anggotanya itu banyak sekali yang menolong kita waktu revolusi dahulu, seperti India. Ya. Kemudian jangan lupa juga Pakistan misalnya. Tapi juga jangan lupa bahwa kita tidak akan memulai konferensi Asia Afrika kalau tidak atas dukungan dari Perdana Menteri Nehru dan Perdana Menteri John Kotelawala dari Sri Lanka. Ya. Kita juga sangat dekat dengan Presiden Mandela ya. Bahkan African National Conference itu kan banyak ya mendapat bantuan dari Indonesia. Jadi kalau saya lihat keanggotaan ini memang menyangkut negara-negara di tepi wilayah Lautan Hindia yang mempunyai kaitan sejarah yang banyak dengan kita. Jangan lupa bahwa lewat samudra ini datang agama Buddha, Hindu, Islam, dan Kristen kan seperti itu. Selain ada kaitan sejarah atau hubungan emosional gitu ya Prof ya, bagaimana sebetulnya hubungan bilateral di antara negara-negara IORA ini? Tergantung kepada subwilayah ya. Jadi kita lihat misalnya saja ada tentunya kerjasama subwilayah di antara India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka sebagai kelompok tersendiri disebut SAARC gitu ya, seperti South Asia ya, Regional Association seperti itu. Dan kita juga tahu di Afrika juga ada kerjasama misalnya di wilayah Afrika bagian timur yang masuk tentunya ke Samudra Hindia ya. Jadi sangat sibuk sebetulnya usaha untuk menggelindingkan kerjasama di wilayah ini agar bukan hanya sekedar tergantung kepada orang lain, negara-negara utara yang mitra ya, mitra dialog kita seperti Amerika Serikat, China, Rusia, itu semua mitra dari kita di dalam IORA. Lalu bagaimana dengan peran Indonesia sendiri selama ini di IORA, Prof? Tadi saya katakan sebenarnya ketika kita mulai
mendapatkan kesempatan, yaitu awalnya kan sistemnya itu kan selalu dua negara, ketua dan wakil ketua. Terakhir itu kan adalah India Australia. Kalau tidak salah tahun ini Indonesia menjadi kemudian ketua. Australia Indonesia, dan sekarang giliran kita dengan Afrika Selatan. Kita akan jadi pengerusi chair, dan Afrika Selatan akan menjadi wakil pengerusi vice chair. Jadi kita mendapat giliran sampai tahun 2017, yang berarti nanti pada saat penutupan dari keketuaan kita itu usianya kan 20 tahun. Nah, ada keinginan kita untuk mencoba pada waktu itu untuk mengangkat IORA ini dari sekedar tadi ya kerjasama yang hanya pada tingkat menteri luar negeri. Kalau dapat pada saat itu seperti yang Anda sudah sampaikan, sekuat Asia Afrika, gerakan non-blok, ASEAN, APEC, dan sebagainya. Baik, saya sekarang ke Bu Adriana. LIPI di IORA ini sebagai focal point IORA G, gitu ya, Bu? Sebetulnya sejauh mana peran LIPI ini untuk dilibatkan sebagai focal point, dan apa saja yang sudah dilakukan oleh LIPI? Ya, sebetulnya peran LIPI belum terlalu banyak ya, karena memang sejak kapan ya, Bu? Sejak sudah awal sudah dilibatkan atau baru-baru ini saja? Sejak 2013. Jadi pada waktu pertemuan Indian Ocean Rim Academic Group di Perth 2013 baru LIPI ditetapkan sebagai focal point untuk IORAC Indonesia. Ya. Tentunya sebagai lembaga riset kami melakukan riset mengenai IORA ini. Tapi untuk tahun pertama memang kita sifatnya lebih umum, melihat apa sebetulnya peluang-peluang di dalam kerjasama di kawasan Samudra Hindia ini, terkait juga dengan visi nasional Indonesia untuk mengembangkan sektor maritim. Penelitian ini tentunya bukan berakhir di tahun ini. Di 2016 kami juga akan melanjutkan dengan penelitian tentang blue economy, dari konsep blue economy, kemudian bagaimana itu diimplementasi. Baik. Dari research awal yang sudah dilakukan oleh LIPI ini, meskipun baru 2 tahun ya Ibu ya, baru 2 tahun ini, apa kemudian rekomendasi kira-kira yang disampaikan untuk terutama untuk manfaatnya bagi Indonesia? Ya. Kami belum sampai kepada rekomendasi, tetapi satu hal yang menarik sebetulnya, kerjasama IORA ini kan memang kerjasama ekonomi. Tetapi kami coba melihat dari sejarah ya, pentingnya kita memahami tentang silang kebudayaan dan peradaban di kawasan ini, yang rasanya di dalam meeting-meeting IORA pun belum banyak dibicarakan. Biasanya bicaranya itu lebih ke soal perdagangan, investasi, kemudian juga penanganan risiko bencana yang sifatnya lebih teknis seperti itu. Padahal kira-kira potensinya bisa didapat sejauh mana, Bu, dengan adanya silang kebudayaan dan peradaban itu? Perlunya kita memahami sebetulnya betapa kawasan ini adalah kawasan yang luas, dan ini adalah kawasan masa depan dunia. Seberapa jauh sebetulnya kehadiran Indonesia di kawasan ini kita harus telusuri dari sejarah. Nah, silang kebudayaan dan peradaban ini yang rasanya perlu kita lebih pahami, karena di situ sebetulnya yang letak kelemahan kita selama ini. Kita tidak terlalu mempersoalkan sejarah, padahal ketika kita berada pada posisi hari ini, tentunya ada sejarah masa lalu yang harus kita gali supaya kita juga lebih mapan jejak-jejak kaki kita di kerjasama ini gitu. Nah, itu sebetulnya yang menjadi menarik, dan saya tawarkan memang diskusi untuk selama keketuaan Indonesia itu banyak mengeksplor tentang ya sejarah peradaban dan kebudayaan. Nah, itu memang menarik perhatian Australia sebagai ketua IORA tahun ini. Dan mungkin itu juga akan menjadi semacam warisan dari keketuaan Indonesia dalam bentuk hasil riset dan juga publikasi. Kami akan membuat semacam edisi khusus jurnal IORA tentang sejarah peradaban kebudayaan di Samudra Hindia. Nah, ternyata diaspora Indonesia di kawasan ini juga cukup luas gitu, cukup baik gitu ya. Kalau dari penelitian yang dilakukan oleh LIPI, kira-kira sejauh mana IORA ini bisa berperan, Bu, dalam mendukung misi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia? Apakah juga dilakukan research terkait dengan potensi maritim, baik itu investasi maupun hal lainnya, terutama dari IORA ini? Ya, saya pikir ini satu kebetulan yang luar biasa ya, ketika visi nasional Indonesia memang diarahkan untuk pembangunan sektor maritim. Nah, IORA sendiri juga memang adalah
dari namanya saja ini adalah kumpulan kumpulan negara-negara yang mau bekerja sama, dan secara geografi itu terletak di tepi atau di lingkar Samudra Hindia. Jadi itu sebuah hal yang menurut saya inline. Nah, persoalannya memang seberapa poros maritim Indonesia itu mau dioptimalisasi atau direalisasikan ya. Tentunya banyak pekerjaan yang harus kita upayakan ke arah sana. Kita bicara sejarah itu penting, kemudian juga kebudayaan maritim itu sendiri. Kita kan bicara ini, kalau kebudayaan bukan hanya produk kebudayaan tapi juga gagasan, nilai apa yang kita punya selama ini sebagai negara maritim, sebagai negara kepulauan yang menurut Pak Presiden di awal beliau memimpin kan mengatakan kita sudah terlalu lama melupakan laut ini. Nah, itu juga membutuhkan sebuah paradigma baru. Jadi laut itu bukan lagi sebagai sebuah pemisah, tetapi penghubung. Hanya cara menghubungkannya itu apalagi dengan membangun infrastruktur. Nah, yang hal-hal semacam itu yang harus menjadi fokus perhatian kita. Selain membangun sektor maritim Indonesia, juga bagaimana Indonesia bisa berperan lebih optimal di dalam kerjasama kawasan ini. Dan salah satu isu prioritasnya memang adalah di sektor keselamatan dan keamanan maritim. Dan itu menjadi satu hal yang sangat dan itu menjadi salah satu prioritas relevan, ya, IORA ya, keamanan dan betul. keselamatan maritim. Ya. Baik, tadi dikatakan Prof. Durjatun bahwa kita ini sudah lama melupakan laut, kita lebih mengedepankan daratan. Apakah itu memang yang terjadi selama ini? Dan lalu kemudian bagaimana Prof. Durjatun melihat potensi Samudra Hindia sendiri, terutama juga Indonesia di mata dunia internasional dalam kondisi saat ini? Iya, ya. Pada saat kita mengakhiri abad ke-20 dan masuk ke abad ke-21, sebenarnya kerjasama kita memang paling banyak di lingkaran Pasifik. Jadi Pacific Rim, APEC kan awalnya. Itu kan samudra yang terluas di dunia nomor 1. Samudra Hindia ini terluas nomor 3 sesudah Atlantik. Tidak ada negara kepulauan yang dihadapi oleh 3 laut sekaligus, yang sangat penting di dunia. Yang satu lagi kan Laut Cina Selatan. Jadi kalau Anda perhatikan, kita dengan sendirinya ya, memperhatikan apa yang terjadi di kawasan ini. Itu sebabnya mitra dialog itu adalah Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Inggris, China, dan Egypt, Mesir. Yang menunjukkan bahwa terutama negara-negara besar itu sudah sangat sibuk di Samudra Hindia. Karena bagaimana tidak, sebagian besar energi, minyak, dan gas alam itu kan dipasok dari Timur Tengah. Dan ini akan terjadi bukan hanya dasawarsa, bisa sampai 1 abad ke depan nih. Seperti itu. Tidak mungkin industrialisasi di Cina atau di Jepang, di Taiwan, Korea Selatan, ya, bahkan di kita sendiri, tanpa memperhatikan energi. Pasar juga begitu. Sangat tergantung kita kepada Suez kan untuk sampai ke Eropa. Jadi negara-negara besar ini sudah lebih lama dari kita memperhatikan soal ini, tapi kita sekarang baru tahu gitu ya, bahwa Indonesia terlalu sibuk di bagian Pasifik dan di bagian ASEAN dan juga di wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Jepang, tapi sangat tidak memperhatikan mengenai apa yang terjadi di Samudra Hindia. Jadi bagi saya keketuaan Indonesia ini barangkali ya akan merupakan suatu modal yang bisa dipakai tadi untuk menyadarkan bahwa kita harus bicara poros maritim yang ke-11 itu juga, yang sudah betul-betul ditangani oleh negara-negara besar justru. Itu nanti mungkin yang menjadikan salah satu momentum yang harus dimanfaatkan oleh kita Kita semua. inginnya kalau dapat pada akhir dari keketuaan Indonesia tahun 2017 saat 20 tahun dirayakan IORA itu, ya kalau dapat mungkin sudah kita naikkan dari hanya tingkat Menteri Luar Negeri ke yang lebih tinggi, ke Head of State misalnya. Tapi itu pekerjaan yang tidak mudah. Tapi ASEAN juga kan begitu dulu, Menteri Luar Negerinya awalnya. Baik. APEC juga sama. Nanti saya ingin bahas lebih jauh, Prof, mengenai bagaimana keketuaan Indonesia ini bisa memberikan manfaat, terutama bagi percepatan investasi dan juga mendorong perekonomian di tanah air. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, dan saudara tetaplah bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab. Kekayaan negeri Indonesia adalah laut dengan gugusan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Setiap pulau di Indonesia
tak pernah jenuh menawarkan keindahan dengan eksotiknya desiran ombak dan pasir pantai yang selalu menciptakan tawa. Keanekaragaman pulau Indonesia yang belum terjamah bisa saja menjadi aset berharga dalam dunia wisata bahari negeri ini. Mengapa harus menikmati indahnya sunset di negeri lain kalau laut pulau-pulau Indonesia mampu menawarkan keindahan yang lebih elok dari keseluruhan laut di dunia? Bangsa mengungkap segala permasalahan yang ada di sekitar kita. Tidak, tetapi kecurangan oknum yang Fenomena es batu yang sering terjadi, pembuatannya dilakukan menggunakan Program investigasi mengupas dengan cerdas, berkata atas fakta. Namun praktik pengoplosan hingga kini Serdidik setiap Kamis pukul 8.30 di TVRI. Keindahan tanah Rencong Aceh yang berjuluk Serambi Mekah menawarkan banyak pesona objek wisatanya. Keindahan pantainya, keagungan masjid rayanya, keartistikan rumah adatnya, tari-tarian yang sudah mendunia, Museum Tsunami, kenikmatan teh tarik dan kopi tarik, semua ada di Provinsi Ujung Barat Nusantara. Kenali keindahan tiap jengkal tanah Pertiwi. Om Swastiastu. Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura. Keindahan Bali terkenal ke seluruh penjuru dunia. Mulai dari pesona keindahan alam, budaya, dan tradisi masyarakat Bali yang kita kenal dengan Ajak Bali. Bersama TVRI, kenali keindahan setiap jengkal tanah Pertiwi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Kabinet Kerja Menjawab. Malam hari ini kami tengah berbincang mengenai peran IORA dalam mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia. Saya ingin melanjutkan lagi pertanyaan kepada Profesor Doro Jatun tadi. Ketika Indonesia kemudian tahun ini hingga 2017 menjadi ketua IORA, kira-kira kemudian apa manfaat lebih yang bisa kita dapat? Terutama ini tahun depan kita akan memulai masyarakat ekonomi ASEAN. Apakah itu juga menjadi salah satu yang bisa mendukung upaya kita untuk bisa survive di kala itu? Karena berlangsungnya United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 82, itu diakui deklarasi Juanda tahun 58 bahwa seluruh perairan di antara pulau kita adalah wilayah Indonesia. Dan hanya ada satu negara di dunia yang menyebut tempat tinggalnya tanah air memang, hanya kita. Nah, kita terpaksa harus membuka tentunya alur laut kepulauan Indonesia, ALKI, untuk orang lewat. Dan itu ada ALKI 1 yang lewat Selat Sunda, ALKI 2 lewat Selat Lombok ke Selat Makassar. Kemudian ada ALKI 3, A, B, C di kawasan timur Indonesia. Itu 40% dari shipping tonnage dunia harus lewat kita keluar masuk. Jadi bayangkan di abad ke-21 ini ketika kesibukan pembangunan mulai lagi di seluruh Pasifik,
kita harus menjaga alki itu dalam artian tadi pengamanannya, kemudian juga penyelamatan kalau terjadi apa-apa. Jadi Indonesia akan mendapatkan masalah ya yang besar penggunaan alki itu yang merupakan terusan yang sebetulnya tidak dibuat oleh manusia ya, tapi sangat strategis. Dan semua angkatan laut juga diperbolehkan melalui alki dengan protokol tertentu. Antisipasi terkait dengan pengamanan dan penyelamatan ini sejauh ini Profesor sudah melihatnya itu sudah menjadi prioritas ataukah hanya kita masih bersemangat untuk melakukan investasi di sektor maritim tanpa mengimbangi dengan pengamanan dan penyelamatan? Satu yang membangkitkan kita semua adalah tsunami yang menerjang Aceh pada waktu itu. Jadi pada waktu itu baru semua negara di Lautan Hindia tahu betapa pentingnya Indonesia sebagai salah satu yang harus diperhatikan di dalam tadi gempa bumi dan sebagainya. Itu sudah. Jadi atas dasar itu kemudian kita mempunyai banyak lembaga-lembaga yang kita bangun ya, yang sampai sekarang sangat berperan, dan saya kira perlu diketahui ya, bahwa kita tidak berhenti di sini. LIPI sekarang membangun suatu pusat penelitian di Sabang misalnya. Ya mungkin nanti Ibu Adrina bisa lebih menjelaskan ya. Jadi Indonesia memang serius sekali dalam penanganan tugas kita untuk menjaga alki ya. Sebab semua harus lewat kita kok. 40% dari world shipping tonnage harus keluar masuk lewat alkinya Indonesia. Banyak yang tidak tahu bahwa Selat Malaka itu kan dikawal oleh 3 angkatan laut. Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, itu kan 5.000 kapal per hari lewat di situ. Meskipun dia tidak alki ya, dia merupakan perairan internasional. Tapi tanggung jawab kita jelas sekali di sini. Coba bayangkan, ya, kalau terjadi kecelakaan tanker misalnya di perairan kita. Jadi sebetulnya cukup sibuk ya, Prof, di perairan situ ya. Sangat. Hanya saja mungkin kita tidak tidak tahu. Jadi inilah yang harus kita kerjakan di IORA. Jangan sampai rakyat kita, masyarakat kita tidak mengetahui ya, bahwa keanggotaan kita di IORA tuh bukan untuk main-main gitu. Sungguh-sungguh ini tawaran bahwa kita di abad ke-21 nih harus betul-betul serius. Karena tidak ada negara kepulauan yang seluas dari Moskow ke Dublin kan ya. Hanya kita. 3,5 zona waktu itu kan sama dengan seluruh Eropa. Dan utara selatan itu kan sama dengan Berlin ke Rome kita tuh. Tidak ada yang sebesar kita, dan panjang pantai kita kan nomor 2 di dunia, terpanjang kedua di dunia. Itu. Dari pengamatan ataupun penelitian yang dilakukan LIPI, tentu tadi ada peluang-peluang yang dihadapi Indonesia. Tapi sebetulnya tantangannya atau kendala yang kemungkinan juga akan dihadapi Indonesia apa ya, Ibu? Kalau untuk sektor kelautan pasti teknologi ya, teknologi kelautan kita kan masih jauh. Padahal kalau mau membangun sektor maritim itu penting sekali. Tapi kalau dari riset LIPI terutama tahun lalu LIPI kan juga mendirikan pusat studi laut dalam. Itu artinya deep sea betul. Jadi di situ pentingnya sebenarnya posisi Indonesia di antara dua samudra. Jadi jadi ya through flow dari Pasifik ke Samudra Hindia itu kan melalui perairan kita, perairan Indonesia. Nah di situ masa airnya itu mempengaruhi iklim. Bukan hanya iklim di Indonesia, tetapi iklim juga di global. Jadi artinya memang dari segi posisi geografis Indonesia itu memang sangat menentukan iklim global gitu. Nah itu makanya kemudian LIPI juga membangun pusat studi laut dalam. Nah dan juga untuk terkait dengan tsunami, LIPI juga melakukan penelitian tentang early warning system. Nah, itu sebetulnya sebelum tsunami itu terjadi sudah ada masukan dari LIPI bahwa akan terjadi tsunami, tapi ya ini kalau cerita masa lalu memang itu tidak tersampaikan secara baik, kemudian sudah terjadi tsunami itu. Nah, setelah itu kita mengembangkan early warning system di kawasan-kawasan yang berpotensi tsunami seperti itu. Nah, itu kan juga salah satu perhatian di dalam kerjasama Indian Ocean ini. Jadi disaster risk management, pengelolaan risiko bencana itu juga menjadi salah satu prioritas, dan itu kontribusi LIPI juga bisa dilakukan dengan kerjasama di bagian-bagian itu. Baik. Selain tadi Bu Adriana juga menyebutkan bahwa salah satu yang kemudian didorong oleh IORA ini misalnya adalah mengembangkan blue economy di antara negara-negara peserta IORA. Lalu apalagi Prof, kira-kira inisiatif baru yang akan diusung Indonesia, terutama ketika saat ini Indonesia menjadi ketua IORA? Ada 2 kerjasama lintas sektoral ya, yang sudah diakui di IORA. Pertama tadi Blue Ocean yang inisiatif kita juga itu.
Tapi yang penting adalah yang kedua, yaitu empowerment of women. Seberapa penting? Jadi memberdayakan, ya, bukan itu peranan perempuan. Ini kan dulu pernah ada KTT dunia untuk perempuan di Beijing. Kita mengalami banyak sekali KTT-KTT seperti KTT penduduk. Salah satu itu baru saja kan PBB membicarakan kedua kali. Dan kalau kita perhatikan peranan perempuan di seluruh Samudra Hindia ini banyak sekali terkait dengan kelautan. Boleh dikatakan kalau yang menangkap ikan itu laki-laki, kan yang mengolah itu kan perempuan. Jadi kalau kita lihat, dan ini yang mengecewakan ya tentunya, yang miskin justru kebanyakan nelayan, saya perhatikan itu. Jadi memberdayakan perempuan bagi kita di Samudra Hindia sebetulnya adalah mencoba tadi untuk mengubah nasib dari desa demi desa yang ada ratusan ribu di sepanjang itu ya, di mana tentunya peranan dari perempuan harus diperhatikan. Jadi kesejahteraan di Samudra Hindia banyak terkait kepada peranan dari perempuan ini. Kita pergi ke pasar sajalah. Yang berjualan ikan sebagainya, flora fauna ikan itu kan kebanyakan juga perempuan. Yang menangkap memang betul laki-laki. Jadi itu baru satu dimensi ya. Jadi tentunya yang lain lagi tentunya kita ingin agar mereka yang bergiat di perdagangan, di investasi. Kita kan punya IWAPI di Indonesia. Saya yakin di negara-negara lain juga ada serupa itu. Dan belum juga misalnya organisasi profesional seperti Ikatan Dokter Indonesia, banyak perempuannya. Saya kira juga itu yang terjadi di seluruh Samudra Hindia. Mengapa kita tidak mulai membicarakan kerjasama tentang kemungkinan epidemi misalnya, menanganinya dengan lebih cepat, ya serupa itu. Jadi cukup banyak lah selama 2 tahun yang bisa kita kerjakan. Ibu Adriana, sebetulnya posisi Indonesia dalam pemberdayaan perempuan dibandingkan dengan negara-negara anggota IORA lainnya seperti apa, Bu? Secara umum kalau saya perhatikan di Indonesia cukup maju ya. Dan ini terkait tentunya dengan sektor perikanan, pengelolaan perikanan. Memang peran perempuan menjadi sangat penting dalam pengelolaan hasil tangkapan, kemudian menjual di pasar dan sebagainya. Nah itu ciri mungkin yang ada di negara-negara berkembang dan negara-negara belum maju. Peran perempuan menjadi sangat penting. Tapi sektor perikanan ini, pengelolaan perikanan ini juga menjadi isu serius di IORA karena sebagian hasil ikan itu kan memang untuk kepentingan industri. Nah, sebenarnya bukan hanya nasib perempuan ya, tetapi nelayan yang menangkap ikan itu juga tidak cukup mendapat kesejahteraan ketika hasil tangkapan itu harus memenuhi kebutuhan industri ya. Itu juga harus menjadi perhatian dalam kerjasama IORA ini. Sebetulnya dari sektor kelautan ini kan cukup luas ya Bu, tidak cuma ikan. Betul. Apalagi sebetulnya potensi lain yang masih bisa kita garap yang saat ini belum terlalu banyak digarap ya. Bukan hanya ikan ya, tapi juga flora fauna itu rumput laut kan. Itu merupakan sekarang ekspor Indonesia yang besar sekali. Sampai saat ini miliar dolar loh sudah kita ekspor ya rumput laut. Itu baru satu. Yang lain-lain cukup banyak kok kita. Yang kita punya mahal itu kan bluefin tuna. Ya. Nah itu mahal gitu. Itu belum lagi ikan akuarium. Kita salah satu eksportir yang besar. Baik. Prof, nanti kita lanjut lagi mengenai ekspor Indonesia saat ini, terutama ke negara-negara seperti Afrika dan sebagainya di tengah perlambatan ekonomi dunia katanya. Dan sebenarnya kita akan kembali saat lagi usai jeda berikut ini. Anda menyaksikan Indonesia terkini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saudara, kebakaran hutan terjadi di areal hutan Gunung Ciremai, Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah petugas Taman Nasional Gunung Ciremai dibantu warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sejumlah petugas Taman Nasional Gunung Ciremai, Majalengka, Jawa Barat berusaha memadamkan titik api dengan alat seadanya. Sudah 2 hari belakangan, areal Gunung Ciremai terjadi kebakaran. Seluas 10 hektar hutan Gunung Ciremai yang memasuki wilayah Majalengka hangus terbakar dilalap api. Sejumlah petugas berusaha memadamkan beberapa titik api secara manual, yaitu dengan memukul sumber titik api dengan batang pohon dan mengubur sumber api dengan tanah, serta alat siram yang terbatas. Menurut Kepala TNGC Resort setempat, sudah 2 hari kebakaran hutan Gunung Ciremai masuk wilayah Majalengka, karena sumber utama titik api berasal dari hutan Ciremai di wilayah Kuningan.
yang menyebar ke wilayah Majalengka karena posisi Gunung Ciremai terletak di antara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Menurutnya ada 4 lokasi yang merupakan sumber titik api penyebab meluasnya kebakaran. Pihaknya mengatakan sebagian titik api sudah berhasil dipadamkan, namun pihaknya beserta petugas TMGC lainnya tetap waspada dengan melakukan pengecekan setiap harinya pada sumber lokasi titik kebakaran. Sekian Indonesia Terkini, selamat malam dan sampai jumpa. Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab dan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon 574-3476 dan di 574-3478. Baik, saya lanjutkan lagi. Tadi terkait dengan saat ini kita tengah mengalami bisa dibilang perlambatan ekonomi begitu ya, Prof. Prof. Doro Jatun juga dulu pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian di Indonesia. Mungkin saya ingin sedikit gambaran ataupun pendapat Profesor terkait dengan kondisi saat ini. Kita sedikit bergeser di tema malam hari ini sedikit saja. Bagaimana sih sebetulnya kondisi saat ini dibandingkan dengan ketika tahun 2000-an dulu ketika Prof menjabat sebagai Menko, pada saat itu Indonesia baru saja krisis moneter. Apa bedanya? Sangat berbeda. Krisis tahun 97 sampai 2001 itu boleh dikatakan kan hanya Asia, meskipun kemudian menjalar ke Rusia dan sebagainya. Tapi kali ini sungguh-sungguh dunia saya perhatikan itu. Contoh misalnya di lingkaran kita saja, karena ada anggota BRICS namanya kan, Brazil, Rusia, India dan China. 2 negara yang terakhir ini yang merupakan terbesar ya di Asia, itu betul-betul mengalami krisis yang tidak mudah untuk ditangani. Jadi kalau saya perhatikan bedanya adalah itu dalam skala. Nah, persoalan kita ialah setiap kali terjadi krisis di dunia ini, yang terkena paling parah itu justru penghasil komoditi. Dan itu adalah Afrika yang ekspor utamanya adalah mineral. Kalau Timur Tengah kan itu energi. Tapi kalau datang dia ke daerah tropical seperti kita, itu kan jelas sekali raw material seperti kayu, seperti rempah-rempah ya, terkena. Jadi jangan heran karet turun harganya, kemudian kelapa sawit, itu pun terjadi di Afrika yang lebih parah juga. Jadi jangan kaget juga sekarang ini misalnya saja seperti Saudi Arabia terkena juga sekarang. Jadi hampir seluruh negara itu ini betul-betul global mengalami krisis. Jadi ramalan dari IMF maupun dari WTO untuk tahun ini kita akan mengalami suatu situasi yang benar-benar ya sangat mencekam sebetulnya secara global. Baik. Kita harus jawab dulu penelpon yang sudah masuk ini. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Selamat malam, Mbak Dina. Iya, selamat malam. Iya, Sanusi Kaplawe di Pamula. Iya, silakan Pak Sanusi. Ya, Assalamualaikum Pak Profesor Dr. Doro Jatun. Waalaikumsalam. Dan Ibu Adrian. Waalaikumsalam. Begini, kita memasuki abad 21. Dari pembangunan sektor maritim, Prof. Kaitannya, saya punya mimpi bahwa mungkinkah program maritim tol laut yang dicanangkan oleh Joko Widodo itu ibaratnya seperti terusan Suez. Mungkinkah itu kalau ada perbaikan dermaga-dermaga, pembangunan infrastruktur dermaga laut, mungkin disinilah kemakmuran itu akan timbul. Nah, pertanyaan saya adalah dengan program maritim, poros maritim itu, keunggulan-keunggulannya akan kita capai di masa depan. Bagaimana pendapat Prof terhadap program Pak Jokowi sekarang ini terhadap program poros maritim? Baik. Itu saja Pak Sanusi. Terima kasih. Selamat malam Pak. Baik, kita jawab terlebih dahulu mungkin. Baik. Nomor 1 tentunya prasarana ya. Infrastruktur itu sangat menentukan dan itu adalah pelabuhan-pelabuhan. Pada waktu ini kita sudah mulai menangani dan kalau saya perhatikan dari ekspansi yang terjadi misalnya saja
di perairan Jawa Timur. Kan banyak yang tidak tahu mengenai Pelabuhan Lamongan atau di Teluk Jakarta. Tidak ada yang tahu mengenai kita punya Pelabuhan Tanjung Priok yang baru kan, New Priok gitu, seperti itu. Jadi kita sedang melakukan pembangunan ini tanpa pelabuhan tidak mungkin, sama seperti truk tidak bisa jalan kalau tidak ada jalan. Betul. Ini merupakan hal yang mahal oleh karena pelabuhan itu jauh lebih mahal daripada jalan raya. Karena satu masalah bagi kita adalah breakwater namanya. Setiap pelabuhan itu harus dilindungi kan dengan perlindungan supaya dia betul-betul ya tidak diganggu oleh ombak dan sebagainya serupa itu. Itu yang mahal. Belum lagi dermaganya. Jadi dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan kita hanya akan sibuk dengan proyek yang sangat mahal ini. Tanpa seaport tidak ada pembangunan di laut. Yang lain lagi adalah tadi betul dermaga dan sebagainya, tapi juga shipyard, dockyard ya. Bagi pemeliharaan kapal, kita sudah bangga sekarang Garuda sudah bisa membangun ya. Itu hanggar untuk perbaikan kapal terbang yang mungkin terbesar di dunia sekarang, GMF ini. Jadi aneh kita yang hidup di pinggir alki dilalui oleh 40 negara, tapi kita ketika harus mereparasi kapal, maintenance kapal, kita sendiri harus pergi keluar gitu. Ini aneh kan. Jadi semoga nanti ke depan ketika pelabuhan-pelabuhan kita selesai, dockyard, galangan kapal dan itu bisa kita tambah ya. Kemungkinan kapal-kapal ini akan melakukan ketika lewat Indonesia untuk melakukan maintenance, perbaikan dan sebagainya.